Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah. Pada kesempatan ini kita berjumpa pada materi manajemen ASN. Salawat dan salam kita sampaikan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini saya memberikan apresiasi kepada saudara, adik-adik peserta Latsar CPNS tahun 2020 karena saudara adalah person yang mempunyai kesempatan menjadi calon pegawai negeri sipil. Pada kesempatan ini juga bahwasanya saudara diwajibkan untuk mengikuti latihan dasar sebagaimana saudara akan mendapatkan PNS secara utuh. Baik adik-adik peserta sekalian, perkenalkan saya Haji Suryani SPMM. Kami adalah Widya Aswara Ahli Madya yang berkantor di BPSDM Provinsi Riau. Adapun perjumpaan kita pada saat ini adalah strategi belajar, di mana saudara juga nantinya akan berjumpa dengan saya pada saat pelatihan itu akan berlangsung dengan media Zoom. Nah, di sana kita akan mengupas secara tuntas materi manajemen ASN. Pada kesempatan ini tentu saja saya menggiring saudara untuk lebih dapat memahami secara singkat apa gambaran daripada mata pelatihan ini. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami kedudukan dan peran ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi kedudukan, peran, dan kewajiban, kode etik ASN, serta konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Nah, terakhir adalah pengelolaan ASN melalui pembelajaran yang diimplementatif yang diterapkan dalam tugas jabatannya. Selanjutnya tujuan materi ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN itu sendiri. Lalu apa indikator bahwa saudara telah memahami? Tentu yang pertama, saudara diharapkan mampu menjelaskan kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik ASN itu sendiri. Yang kedua, saudara tentunya mampu menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan terakhir adalah menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN. Baik adik-adik sekalian, tentu materi pokok dan sub materi pokok yang akan saudara pelajari nanti, yang akan saudara dalami nanti, yang pertama adalah kedudukan, peran, hak dan kewajiban kode etik dan kode perilaku ASN. Di mana sub daripada materi yang pertama tentu saudara harus tahu pengertian ASN, kedudukan ASN, peran ASN, hak dan kewajiban ASN, serta kode etik dan kode perilaku ASN. Selanjutnya konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, di mana sub daripada materi pokok yang pertama adalah pengertian sistem merit dan sistem spoil. Yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan yang ketiga, kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Selanjutnya, materi pokok yang ketiga adalah mekanisme pengelolaan ASN, di mana sub daripada materi tersebut yang pertama manajemen PNS dan P3K. Yang kedua, pengelolaan jabatan pimpinan tertinggi
lalu organisasi ASN, selanjutnya sistem informasi ASN, dan terakhir adalah penyelesaian sengketa. Adik-adik sekalian, seperti yang kita baca ya, secara umum bahwa undang-undang tentang aparatur sipil negara itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, di sini saya sedikit saja ya, mengupas tentang pengertian ASN, di mana aparatur sipil negara ya, dengan singkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi adik-adik harus ingat bahwa ASN itu ada dua. Yang pertama PNS, yang kedua adalah P3K. Selanjutnya pengertian pegawai ASN itu, pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. Nah, jadi manajemen ASN ya, itu ada pengaturan-pengaturan ya, kode etik dan segala macam hak dan kewajiban itu semuanya diatur di manajemen ASN. Baik adik-adik, tentu saja untuk dapat mempelajari daripada materi ASN ini, yang pertama tentu disarankan agar saudara benar-benar membaca dan mendalami modul. Yang kedua ya, mendalami atau membaca bahan tayang yang nantinya akan saudara download dalam Google Classroom. Dan akhirnya daripada materi ini saudara berkewajiban untuk menyelesaikan tugas-tugas seperti learning journal. Nah, di sini saya juga mengharapkan silakan adik-adik diskusi, tetapi tentu saja menyelesaikan tugas itu tidak bersama-sama. Silahkan saudara lakukan pengayaan melalui internet ya, apapun karya saudara, insya Allah pasti akan saya hargai. Saya rasa tidak berpanjang lebar. Tentu saja harapan saya melalui pengantar daripada strategi pembelajaran ini, saudara tentu saja serius, baik nanti sikap pada saat pelatihan ya, mengikuti aturan-aturan daripada yang sudah nanti diterangkan kepada saudara ya, tentu saja saudara harus mematuhinya. Untuk saudara dapat menghubungi kami ya, silahkan saudara bisa menghubungi kami dengan nomor telepon atau WhatsApp 0852 721 56778. Saya rasa demikian dulu ya. Semoga saudara tetap sehat, tetap semangat dan bermotivasi. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.